Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Indosat. Saham Indosat hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 7.400. Jadi pada saat IHSG turun sangat dalam 2% lebih, Indosat masih bisa berhasil bergerak naik. Tapi jika kita lihat di grafik, secara tren saat ini Indosat masih bergerak sideways. Dan walaupun kemarin terbentuk gap up, tapi candle yang terbentuk menurut saya kurang bagus. Dan masih gagal naik menembus resisten di harga 7.500. Dan bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin karena ada berita Indosat akan membagikan dividen tahunan sekaligus interim sebesar total 9,5 triliun. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa kita lihat dividen akan dibagikan dua tahap atau dua bentuk. Pertama, dividen senilai 828 per saham dari sumber laba yang tertahan di tanggal kenaikan Indosat hari Jumat kemarin karena keluar informasi bahwa Indosat akan membagikan dividen tahunan sekaligus interim. Jadi bisa kita baca total nilai dividen akan dibagikan itu sebesar 1.748 per saham. Yang akan dibagikan terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, dividen tahunan sebesar 828 per saham. Dan satu lagi, dividen interim sebesar 920 per saham. Dan jika kita baca lebih lanjut, untuk tanggal pembagiannya, untuk charm date-nya atau charm dividennya, di pasar reguler itu di tanggal 6 Desember. Dan untuk pembayaran dividennya di tanggal 16 Desember. Jadi karena dividen yang dibagikan lumayan besar membuat Indosat hari Jumat kemarin bergerak naik. Tapi teman-teman harus hati-hati karena candle masih kurang bagus dan pembagian dividennya lumayan besar, ada potensi untuk terkena dividen trap. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 3% ini malah ada distribusi. Dan asing pun melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, karena ada berita pembagian dividen ini, Indosat memang masih ada potensi untuk naik minggu depan. Jadi masih ada potensi besar untuk break dari harga 7.500 dan berusaha untuk naik menembus resisten berikutnya di harga 8.000. Tapi teman-teman harus hati-hati pada saat mendekati charm date-nya atau setelah charm date-nya masih ada potensi Indosat untuk terkena dividen trap ini. Jadi apabila teman-teman tidak ingin mendapatkan dividen, bisa manfaatkan kesempatan ini untuk trading jangka pendek. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan dividen dari saham ini, harus mempersiapkan mental apabila ada penurunan saat charm date terlewati atau mendekati charm date tiba-tiba Indosat bergerak turun karena walaupun hari Jumat kemarin naik 3% lebih, tidak ada akumulasi. Jadi terlihat ada distribusi karena memanfaatkan berita pembagian dividen ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Dimas. Dimas hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 216. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Dimas berada tepat di support di EMA 50. Yang saat ini berada di harga 216. Dan untuk tren saat ini masih sideways karena Dimas masih gagal naik menembus resisten di harga 230. Jadi selama 1 bulan terakhir ini berusaha untuk naik di atas harga 230. Dimas masih gagal break. Saat ini sudah turun di bawah support di harga 220. Jadi saat ini tepat di garis EMA 50 dan dekat dengan garis support di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 212. Untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hampir 3% ini malah ada akumulasi.
Dan asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan selama 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih akumulasi pada saham Demas ini. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya Demas menarik untuk teman-teman pantau. Karena walaupun dalam 1 minggu ini terakhir bergerak turun dan Jumat kemarin turun mendekati garis EMA 50, malah ada akumulasi. Jadi ini bisa kita pantau karena ada potensi untuk rebound dari supportnya. Jadi minggu depan bisa kita pantau. Untuk lebih amannya adalah tunggu di garis EMA 150. Karena Demas masih ada potensi turun mendekati garis support ini. Apabila masih bertahan dan rebound, kita bisa ikutan entry dengan target take profit di harga 230 apabila masih gagal break. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Karena selama masih bertahan di atas support ini, Demas minimal trennya masih sideways. Berikutnya saya akan menganalisa saham ERA. ERA hari Jumat kemarin turun lumayan dalam hampir 4% ke harga 610. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan hari Jumat kemarin membuat ERA berada di bawah support di EMA 50. Dan dekat dengan support EMA 150 saat ini tepat di harga 600. Dan selama 1 minggu terakhir ini ERA sudah turun lumayan dalam. Jadi sebelumnya masih bisa bertahan di atas harga 650, saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hampir 4% ini malah ada akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir kembali keluar dari saham ini. Setelah sebelumnya asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya ERA juga menarik untuk kita pantau. Pertama karena penurunan tajam ini ada akumulasi besar. Dan kedua, walaupun mulai bergerak turun, ERA dekat dengan support kuatnya di EMA 150 yang sebelumnya bisa kita lihat selalu bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 150, ERA selalu bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk tunggu di daerah support ini. Apabila menyentuh garis EMA 150, ERA masih bisa bertahan, bisa ikutan entry untuk trading jangka pendek dengan target take profit jangka pendek di garis EMA 50 di harga 630. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga oke dengan target yang lebih jauh di harga 650. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Tekim. Tekim hari Jumat kemarin turun 3% lebih ke harga 7.875. Dan bisa kita lihat di grafik penurunan hari Jumat kemarin membuat Tekim saat ini berada di bawah garis EMA 50 dan support di harga 8.000. Dan memang ini belum terkonfirmasi break. Tapi ingat apabila minggu depan terkonfirmasi kedua support ini terlewati, Tekim trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi sudah harus hati-hati. Jadi sebelumnya bisa kita lihat Tekim masih sideways, berada di antara support EMA 50 dan resisten EMA 150. Beberapa kali berusaha untuk break dari garis EMA 150 ternyata gagal break dan saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi secara tren sudah mulai melemah kembali. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Dan asing pun 1 minggu terakhir ini terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, secara grafik Tekim sudah mulai jelek atau sudah mulai melemah, plus masih ada distribusi. Jadi potensi minggu depan masih besar untuk terus bergerak turun. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila sudah mempunyai saham ini di harga atas. Apabila minggu depan terkonfirmasi support di EMA 50 terlewati dan berada di bawah harga 8.000, maka Tekim berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 7.500. Jadi apabila teman-teman ingin entry membeli saham ini, sebaiknya wait and see dulu. Apabila hari Senin depan Tekim berhasil naik kembali di atas harga 8.000, teman-teman bisa spekulatif buy dengan target take profit di sekitar harga 8.350 sampai 8.400. Karena harga ini merupakan resisten kuat untuk saham Tekim. Tapi ingat apabila teman-teman beli di sekitar harga 8.000 ternyata support ini terlewati minggu depan, pertimbangkan untuk cut loss. Karena secara tren Tekim akan mulai bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.